Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Rewo. Ya, senang banget ketemu lagi hari ini setelah beberapa hari tidak mengonten karena lumayan sibuk, pesanan juga banyak. Alhamdulillah banget berkat doa kalian juga. Hari ini Mas Bre mau berbagi salah satu menu di catering Mas Bre. Ini namanya ayam bakar madu. Yuk langsung kita akan buat sambal terasinya dulu. Ini ada cabai merah Mas Bre rebus. Untuk cabai rawitnya ini Mas Bre nggak rebus karena pengen pedes. Kalau misalnya cabai rawit kalian rebus, biasanya dia bakal krejus dan rasanya nggak terlalu kurang pedes gitu ya, kurang nendang. Dan tips lagi, ini kita akan blender ya. Kalau misalkan mau blender sambal, bumbu untuk sambal itu bener-bener harus halus. Sebab kalau misalnya nggak halus, nanti warna merahnya tuh nggak bakal keluar ya. Ini kita udah blender dengan bawang merah, bawang putih, dan juga terasi yang dibakar tentunya. Ya, kita akan masak dulu di api sedang ke kecil supaya nggak nyiprat-nyiprat gitu ya, sampai kadar airnya menyusut. Kalau misalnya udah, baru nanti kita tambahkan minyak. Ini Mas Bri tambahkan salam sama gula merah atau gula Jawa, dan ini kita tambahkan minyak. Untuk 500 gram cabai itu Mas Bri kasih minyak sekitar 300 ml, jadi minyaknya agak banyak. Daun salam dan minyak itu adalah pengawet alami. Jadi kalau misalnya kalian buat sambelnya hari ini bisa tahan sampai 2-3 hari ke depan di suhu ruang ya. Kalau misal masuk ke kulkas bakal tambah lebih lama lagi. Kemudian seasoning jangan lupa dikasih garam sama penyedap secukupnya supaya lebih mantep rasanya. Ya, dimasak di api kecil sampai selesai ya. Ini malam kita ungkep ayamnya. Ini ayam 1 kilo Mas Bri potong jadi 8. Totalnya ada 45. Mas Bri buat spelling ada setengah kilo. Kemudian tambahkan salam, kemudian ada serai, laos sama jahe, dan juga bumbu halusnya. Untuk bumbu halus kalian boleh cek di kolom deskripsi. Kemudian kita tambahkan air. Kalau misalkan ada air kelapa itu lebih bagus lagi. Cuman kalau misalnya nggak ada, pakai air biasa nggak apa-apa. Yang penting airnya tuh harus sampai ngungkep ayamnya tuh sampai apa ya, sampai tercelup sempurna gitu ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan garam. Ini yang paling penting juga salah satunya, supaya rasa dari ayamnya itu nggak hambar. Kalian boleh tambahkan garam. Biasanya Mas Bri itu untuk 1 kg ayam Mas Bri kasih 2 sendok makan garam. Jadi kalau misalnya ini Mas Bri ada sekitar 5,5 kilo, jadi ini kita tambahin 11-12 sendok makan garam. Tambahkan penyedap juga. Dimasak di api sedang sampai mendidih. Ingat ya, apinya api sedang sampai mendidih. Sebab kalau misalnya kalian pakai apinya api besar, biasanya dia bakal merusak tekstur dari ayamnya ya. Ini kita cek rasa. Kalau misalnya di tahap ini kalian ngerasa kurang manis atau kurang asin, tinggal kalian tambahkan lagi. Waktu tambahin lagi sekitar 5-10 menit. Setelah itu langsung gercep, kalian pindahkan di wadah tersendiri kayak gini. Kalau bisa dikasih saringan gitu supaya airnya netes ke bawah, supaya dia nggak hancur. Jadi jangan diemin di dalam ungkepan air, karena ini kan kita ngungkep ayamnya itu nggak cuma sekilo 2 kilo tapi banyak. Jadi harus kalian pisahkan. Cuman kalau misalkan kalian cuma buat sekilo aja nggak apa-apa, nggak masalah. Next, ini pagi harinya bumbunya tadi ini Mas Bri panasin lagi supaya dia nggak bau. Lalu ayam tadi itu Mas Bri masukin di kulkas ya. Cuman kalau misalkan kalian nggak ada kulkas yang memadai, kalian boleh ditaruh di suhu ruang, kalian tutup tapi. Lalu kalian masukkan lagi ayamnya ini ke air bumbu yang udah kita panaskan tadi. Dalam kondisi mati ini kompornya ya. Kalian ungkep lagi. Dalam kondisi mati kompornya, diungkep masukin aja kayak gini, kurang lebih sekitar 1 jam supaya benar-benar ngeresep gitu. Oke, ini kita bisa lihat sambelnya yang tadi malam kita buat udah cakep banget, warnanya kayak gini. Ini Mas Bri kasih di saus cup ukuran 35 ml. Isiannya nggak terlalu penuh, jadi sekitar 30 ml per porsi. Ya, kita akan mulai bakar. Kita ambil sisa ungkepan tadi, airnya itu dipanasin sebentar karena kita akan tambahkan margarin.
Ini kita tambahkan margarin supaya nanti pada waktu kita bakar dia itu bakal wangi ya, bakal wangi, kemudian bakal gurih juga, nambahin gurihnya. Tinggal kita aduk-aduk seperti ini, dipanasin sebentar ya tadi ya, supaya margarinnya leleh. Kemudian tinggal kita masukkan ayam. Sebelum kita bakar, kita masukkan ke itu cairannya tadi. Kita jadiin dulu, ini Mas Bri pakai bakaran seperti ini supaya lebih mantap rasanya. Dan ini untuk olesannya kita kasih madu. Nah, madunya ini kenapa dikasih nama ayam bakar madu, karena ini Mas Bri nggak pakai kecap, pakai gula Jawa tadi ya. Sama madunya ini kita pakai untuk olesan. Jadi madunya itu kita olesin, jangan dimasukin di bumbu. Kalau dimasukin di bumbu tuh nggak bakal kerasa, yakin. Jadi kalian olesin madunya, kalian boleh kasih sedikit bumbu ayamnya, bumbu ungkep ayamnya, supaya dia nggak terlalu kental gitu. Tinggal kita oles-olesin aja seperti ini. Ya, ini tinggal kita oles-olesin. Ini madunya itu udah Mas Bri kasih sedikit air ungkepan dari ayamnya, tinggal kalian olesin. Kalau misalnya kalian ada bakaran seperti ini, sebaiknya pakai bakaran seperti ini karena lebih enak rasanya, aromanya juga lebih keluar ya, aroma bakarannya. Tinggal kalian balik dan diolesin lagi. Jadi ini Mas Bri ngolesinnya 3 kali. Jadi ungkep ayamnya itu malam ya, malam sekitar jam 7 jam 8 gitu. Selesainya sekitar jam, kalau 8 kilo itu paling sekitar 1 jaman. Selesai sekitar jam 9 diambil gitu, baru dieksekusi paginya. Diolesin lagi kayak gini, kemudian dibalik lagi, kemudian kita olesin lagi. Jadi diolesinnya 3 kali. Ini warnanya dari ini, dari ayam bakarnya tuh bagus ya, jadi kayak mengkilap gitu karena kita olesin dengan madu tadi. Nah, ini kita olesin lagi. Setelah diolesin ditunggu sebentar ya, sekitar beberapa menit, baru kita angkat gitu, supaya rasa dari madunya itu benar-benar kerasa ya. Tinggal kita angkat kayak gini ya. Kalian bisa lihat tampilannya ya, tampilannya udah bagus, udah cakep banget kayak gini. Dan untuk paketannya ini cuma nasi, ayam bakar, sambal, lalapan, sama yang pesen tuh minta capcay. Dan tips ya buat kalian, kalau misalnya kalian mau cuci ya sayuran ini, kalian boleh rendam dulu dengan air garam, sebab kalau misalnya kayak kembang kol gini tuh dia rawan, kadang ada banyak uletnya gitu ya. Kalau misalnya kalian rendam pakai air garam tuh uletnya bakal keluar, jadi gampang untuk misahinnya ya. Kemudian kita siapkan wajan. Ini Mas Bri kasih sedikit margarin sekitar 2-3 sendok makan. Jadi nanti kita udah nggak nambahin garam karena udah asin ya. Kemudian tambahkan sedikit minyak. Baunya udah harum ya kalau ada margarin gini. Kemudian masukkan pertama ini bawang bombay. Bawang bombaynya ini untuk takaran ini Mas Bri kasih sekitar 300-400 gram. Pokoknya semua untuk komposisi bahannya kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Nah, kalau misalnya udah berbau harum bawang bombaynya, kalian masukkan bawang putih. Ini untuk takaran ini 40 porsi Mas Bri kasih sekitar 50 gram bawang putihnya. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh tambahkan sampai 100 gram. Kalau orang suka bawang putih itu tambah banyak tambah enak. Kemudian ini kalau udah berbau harum ya bawang putihnya, kalian masukkan wortel. Ini wortel Mas Bri pakai 1 kilo. Jadi ini satu porsi nanti sekitar 70-80 gram per porsi untuk ininya, untuk capcaynya. Ini Mas Bri tambahkan air supaya lebih cepat matang.
ininya, wortelnya kita buat setengah matang dulu. Jadi per porsi itu kan sekitar 80 gram, 80 kali 40 berarti totalnya ada 3200. Jadi bahan-bahan yang kalian pakai ini kayak wortel, kemudian ada kembang kol sama sawi, itu kalian kasih aja sekilo sekilo. Jadi kan 3 bahan itu sekitar 3 kilo ya, 3 kilo. Baru kalian tambahkan, ada bawang bombay, ada tambahin air juga, tambah juga ada nanti kita kasih jamur champignon, itu totalnya sekitar 3500. Jadi per porsi itu kalau untuk mika ya, mika kecil itu di kardus itu kan nggak bisa banyak-banyak juga ngasihnya, paling sekitar 70 sampai 80 gram. Ya, kita tambahkan kecap ikan dan saus tiram. Kalau capcay itu simple bahan-bahannya, dan buatnya juga nggak terlalu makan waktu. Yang penting kalian pakai wadah yang memadai, wajan yang besar kayak gini, sama apinya api besar. Ya, kita tambahkan seasoning tadi, ada gula pasir ya, sama kaldu bubuk. Ini kita nggak nambahin garam lagi karena tadi kita udah nambahin margarin di depan, udah asin. Kemudian masih ditambahkan jamur champignon. Kalau misalnya kalian nggak ada, boleh kalian skip, boleh kalian ganti bakso sapi, bakso ayam, atau bakso ikan, itu juga enak ya. Pastikan rasa. Ini masih ditambahkan lada bubuk sekitar 2 sendok teh. Kalau udah oke, kalian koreksi rasanya udah oke ya, nanti baru kalian masukkan daun sawi ya, sawi hijau tuh terakhir. Ya, sawi hijau masuk, rasanya udah oke. Sawi hijau masuk. Kalau sawi hijau tuh sebentar aja dia udah kempes sendiri kayak gini. Tinggal diaduk-aduk, dan terakhir tinggal kita tambahkan maizena yang dilarutkan dulu dengan air tentunya, jadi supaya dia untuk itunya nyemek ya, agak kental gitu. Nah, ini kita tambahkan maizena sekitar 2 sendok makan, 2 sampai 3 sendok makan, campur sedikit air gitu, tinggal kalian masukkan, diaduk sebentar sampai mendidih ya, sampai mengental, lalu kalian matikan. Ya, sesimpel ini untuk final looknya. Untuk paketannya seperti ini. Mas Bri pakai kardus ukuran 18 x 18. Kemudian ada nasi, kemudian itu ada ayam bakar madu, capcay, ada sambelnya, sambal terasinya tadi, sama dikasih lalapan juga, tambahin timun sama tomat. Oke, kelar juga akhirnya. Buat kalian yang mau tahu berapa harga jualnya, seperti biasa kalian boleh klik kolom deskripsi di bawah judul itu, bisa kalian klik, ada estimasinya di situ. Dan buat kalian, estimasi harga jual maksudnya. Dan buat kalian yang baru aja gabung sini, terima kasih banyak. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, kasih like kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng supaya kalau ada video baru kalian gak bakal ketinggalan. Akhir kata, Mas Bri ucapin banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.